Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 2. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Anak-anak, yuk kita amati poster berikut. Ya, coba kalian perhatikan. Kemudian kita baca ya berita di bawah ini. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Jangan lupakan pasar tradisional. Hei, kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas sebuah pasar tradisional. Ya, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh terlupakan. Sumber www.kidnesia.com. Mari gunakan produk dalam negeri. Menteri SDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Ya, gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis, dan bukan kebijakan proteksionis, karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat ya terhadap produk barang dan jasa dalam negeri serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Dikutip dari www.esdm.co.id. Nah, berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba kita sekarang isi ya. Kita isi dari diagram atau tabel yang sudah tersedia, yaitu berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikapnya seperti
yang sudah disampaikan tadi, sekarang coba tuangkan dalam tabel ini ya, dalam diagram ini. Contoh sikapnya, misalnya apa nak? Mencintai produk dalam negeri. Terus apa lagi? Menggunakan, ya, menggunakan produk dalam negeri. Kemudian diantaranya apa lagi contoh sikapnya? Melestarikan seni tradisional. Kemudian apa lagi? Bersikap ramah terhadap sesama. Apalagi nak? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Itu contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Ya. Sekarang bukan contoh sikap. Apa contohnya? Misalnya menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama. Ya kan? Kemudian memilih produk impor. Ya enggak? Iya. Kemudian apa lagi nak? Yang bukan contoh sikap? Lebih mengagumi budaya asing. Apalagi nak? Tidak bersikap ramah terhadap sesama. Ya kan? Kemudian menggunakan gaya pakaian yang terbuka. Ya. Apa dampaknya nak? Dampaknya adalah budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Kemudian bangsa Indonesia dapat kehilangan apa nak? Jati dirinya. Ya. Apa pengertiannya dari berpikir global bertindak lokal? Yaitu apa nak pengertiannya? Bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia. Namun tidak melupakan budaya kita sendiri. Ya kan? Oke anak-anak. Sekarang perhatikan di sini ada gambar ya. Ada gambar, perhatikan, ambil kertas berpetak ya, kemudian bisa kalian buat jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus. Nah, oke, bisa kalian coba dibuat di kertas berpetak ya, Nak. Kemudian di sini sudah ya yang tentang pelajaran brosur ya, sudah kemarin ya. Membuat brosur sudah, kriterianya kalian sudah tahu juga, yaitu slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat ya kan, dan tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, itu yang kemarin ya disinggung sedikit tentang brosur. Nah, yang kalian perhatikan sekarang adalah, nah di sini ada gambar, sudah Ibu sediakan gambar kubus, nah ya gambar kubus. Tapi yang Ibu minta biasanya kan volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah sekarang Ibu mau kalian coba temukan luas permukaan kubus. Ingat nak, kubus itu sisinya ada berapa? Ada 6, ya kan? Ada sisi bawah, ada sisi atas, sisi depan, oke, sisi belakang, sisi kanan, oke, dan sisi kiri. Jumlahnya berapa? 6, ya kan? Itu namanya sisi, ya. Nah, sekarang jaring-jaring kubusnya seperti yang ada dalam gambar, ya. Jaring-jaring kubusnya itu. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Di kemungkinan jaring-jaring di gambar 1, luas 1 persegi. Luas 1 persegi perhatikan nak. Oke. Ada 1 satuan, ya kan? Nah, kemudian banyaknya persegi ada berapa tuh? Ada 6, ya kan? Kemudian luas jaring-jaringnya ada berapa? Ada 6. Nah, kalian perhatikan gambar ke 1, 2, 3, dan 4, semuanya ternyata luas 1 persegi. 1 perseginya adalah 1 satuan, ya kan? Perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan ternyata banyaknya persegi ada berapa nak? Ada 6, coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, di gambar 3 sama ada 6, gambar 2 ada 6. Paham kan sayang? Ya oke. Sekarang perhatikan, apakah bentuk jaring-jaring yang berbeda mempengaruhi luas jaring-jaring kubus? Tidak, ya. Tidak. Tadi gambar kubus yang tadi sama ternyata jumlah semua, ya.
Oke, kemudian luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Luas satu persegi adalah luas sisi kubus. Jika R adalah rusuk kubus, luas satu sisi kubus adalah R kali R. Paham ya, Nak ya? Oke. Bagaimana hubungan luas permukaan dengan luas setiap sisi pada kubus? Jika rusuk kubus adalah R, tulislah rumus luas permukaan kubus. Nah, jadi jawabannya apa, Nak? Luas permukaan kubus merupakan jumlah luas dari seluruh sisi kubus, ya kan? Iya, betul. Oke, yang bawahnya. Yang bawah, jika rusuk kubus adalah R, tulislah rumus luas permukaan kubus. Rumusnya adalah apa, Nak? Tadi kalau untuk kubus permukaannya 6 kali R kali R. Oke. Lanjut sayang. Nomor gambar berikutnya. Oke, nomor 1. Perhatikan. Ya. Di situ gambar A, hitunglah luas permukaan kubus berikut. Di gambar A perhatikan. Coba ingat-ingat gambar A. Coba Ibu tanya, sisinya ada berapa sayang? Ada 6, ya kan? Sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Ada 6 kan? Nah, luas permukaannya tulis 6. 6. Sekarang lihat, kubusnya ada berapa, hitung kubusnya. Yang paling bawah kotak-kotaknya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu berarti 6. Terus yang sisi sana sampingnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata rusuknya itu adalah 6 kali 6. Berarti luas permukaannya itu adalah berapa? 6 kali 6 kali 6 atau 6 kali sisi. Bu, kok 6 sih tadi? Kan sisinya ada 6, ya kan? Oke. Berapa sayang? 6 kali sisi berarti 6 kali 6 itu 216. Oke. Sekarang yang B, perhatikan yang B. Bagaimana luas permukaannya, Nak? Yang B, perhatikan gambarnya yang bawah ya, Nak ya. Sisinya ada berapa semuanya? Ada 6 juga kan? Atas, bawah, kanan, kiri, yang gambar birunya, Oke, atas, bawah, kanan, kiri, ya kan? Depan, belakang. Nah, ternyata di sini perhatikan kotaknya. Yang B, yang bawah kotaknya ada berapa, hitung? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya kan? Yang sampingnya juga ada berapa? 10. Berarti 10 kali 10. Ya kan? Nah, yang 10 kali 10 itu yang mana ya? Nah, yang mana ayo? Yang itu ada berapa, Nak? Ada 2. Berarti 2 kali 10 kali 10. Ya kan? Nah, sekarang yang enggak sama yang mana? Yang mana, Nak? Atas bawah berarti sama ukurannya ya? Iya, 10 kali 10. Yang enggak sama mana? Yang depan dengan belakang, yang kanan dengan kiri. Itu. Jadi ada 4 tuh yang sama. Ya kan? Berapa coba? Yang pertama. Nah, itu ada 10 kan? 10. Tingginya ada 1. Sisinya ada 1. 1 doang nih, kecil. Ya kan? Nah, segitu. Ada 10 kali 1 jadinya. Nah, segitu. Oke? Berarti itu yang ukuran begitu ada 4. Jadi 4 kali 10 kali 1. Jadi berapa sayang? 2 kali 10 kali 10 adalah 200. 4 kali 10 kali 1 adalah 40. Dijumlahin jadi 240. Bagus. Oke, yang ketiga. Yang C ya, Nak ya. Ada kubus juga. Sisinya berapa, Nak? 3 ya. Oke. Kata Ibu tadi gimana rumus untuk mencari luas permukaan kubus? Yaitu 6 kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali berapa, Nak? 6 kali 3 kali 3. Berapa hasilnya? 54. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa pelajari kembali ya. Dan di nomor 2 kalian nanti bisa isi ya, Nak ya.
Oke, nomor 2, Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk 20 senti dengan menggunakan kertas karton. Hitung luas kertas karton yang dibutuhkan Dayu, yaitu berapa nak? 6 kali 20 kali 20, yaitu 2.400. Oke, kemudian kalian hitung lagi. Nah, kelengkapannya seperti apa? Ya, kalian hitung kembali. Oke, anak-anak, untuk nomor 2 silahkan kalian hitung, nomor 3 dan 4 ya. Oke, nomor 1 ABC nanti tuliskan kembali. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.